Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa di ibadah online PK Smart Jemaat Efrata Donohu. Sudah siap untuk beribadah? Ya, pastinya sudah siap ya. Adik-adik sekalian, silahkan duduk manis, kita mulai ibadah kita. Mari mengambil saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, mari bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Priska dengan penuh kasih, disilakan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka ibadah kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih atas pernyataan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, meskipun dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Disilakan duduk kembali adik-adik. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setia-Mu, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni semua kesalahan kita dan Allah tetap setia mengasihi kita sampai selama-lamanya. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan menyanyi Mata Tuhan Melihat. Tuhan melihat, sekali lagi.
sebelum kita mendengar, membaca firman Tuhan, kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan pujian Firman Tuhan Kudengar. Adik-adik, kita akan bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Kori dengan penuh kasih. Disilahkan. Anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Silakan duduk yang baik, yang tenang, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena kasih kemurahan dan pemeliharaan-Mu, Engkau sudah menyertai kami untuk mengumpulkan kami, untuk mendengarkan, untuk beribadah pada pagi hari ini. Khususnya kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat memahami dan dapat melakukan firman-Mu yang akan kami dengar pada saat ini. Kami hendak berdoa buat kakak kami yang akan memberitakan firman-Mu, berkati dia, berikan roh hikmat pengetahuan sehingga dia dapat mampu untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, sempurnakan Tuhan sebagaimana doa yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih di dalam Kristus Tuhan. Apakah kalian telah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Tentunya sudah siap. Nah, adik-adik, adapun tema kita yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini, yaitu hidup kudus. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu sebelumnya. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hidup kudus? Ya, pasti di antara kalian, terutama kakak-kakak taruna dan remaja, pastinya sudah ada punya bayangan tentang apa yang dimaksud dengan hidup kudus itu. Nah, adik-adik, jadi hidup kudus itu artinya terpisah atau dikhususkan. Dikhususkan bagi Tuhan. Jadi di antara beberapa orang ada yang diambil atau dipisahkan atau dikuduskan bagi Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, kita akan lihat ada seseorang yang dikhususkan oleh Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan dalam hidupnya. Ayo kita sama-sama buka Alkitab kita pada Keluaran 24 ayat 12 sampai dengan 18. Keluaran 24 ayat 12 sampai dengan 18. Nah, kita akan membacanya secara bergantian ya. Kakak membaca ayatnya yang genap dan kalian boleh membaca ayatnya yang ganjil. Kita mulai.
Keluaran 24 ayat 12 sampai dengan 18. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Amin. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Nah, adik-adik, dari bacaan firman yang telah kita baca bersama, siapakah yang dipakai Tuhan? Ayo, siapa? Ya, betul, yaitu Musa. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu siapa Musa itu? Ya, tentu saja, sebagian besar sudah pernah mendengar kisah tentang Musa ya. Jadi, dia adalah seorang nabi yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pergi kemana? Yaitu menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik, kita akan melihat dalam perjalanan bangsa Israel ketika dia menuju ke tanah Kanaan, ternyata ada sesuatu yang terjadi di situ. Kita lihat bersama-sama dalam video berikut ini ya. What is this strange place? The place the Lord first appeared to me. Moses, God wants me there again. I'm afraid. Don't be. Come, we'll make camp here. Can you not hear it? It is the voice of God. Do not be fearful. One day, you will all be able to open your hearts to his voice. Now, I must go up on the mountain and talk with God. Be careful, Moses. I am with God. Watch over our people. They may grow restless. I will, my brother. I'm coming with you. Now I feel safer. Joshua, I must go alone from here. I'll wait for you, Moses. And he climbed up into the thick cloud where God was. He stayed 40 days and 40 nights. Moses, I give to you the way to live.
I give to you my 10 commandments. Remember them. Teach them. Teach them for the rest of time. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. You shall not worship false gods. You shall never take my name in vain. You shall keep the Sabbath day holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not lie. You shall never want what belongs to others. Thank you, God. Thank you. Nah, adik-adik yang terkasih, dari video tadi yang sama-sama kita telah saksikan, kita melihat bagaimana Nabi Musa itu hidup kudus sehingga Allah berkenan untuk menemuinya. Apa yang dilakukan Musa? Dan bagaimana caranya dia hidup kudus? Nah, yang pertama, Musa harus memisahkan diri dari yang lainnya. Dia mau naik ke Gunung Sinai sendirian. Dia tidak bersama-sama dengan bangsa Israel. Mengapa? Karena Allah yang kudus tidak berkenan ditemui oleh sembarangan orang loh adik-adik. Karena manusia itu berdosa, sedangkan Allah adalah Allah yang kudus. Jadi Allah itu tidak mau ditemui oleh sembarangan orang. Jadi adik-adik kita bisa lihat bahwa hidup kudus dan berkenan kepada Allah berarti kita harus memisahkan diri. Kita meninggalkan perbuatan atau sikap yang berdosa. Contohnya, kalau teman kita melakukan hal yang tidak baik, pada saat ujian, ternyata dia menyontek. Nah, apa kita juga mau ikut-ikutan menyontek sama seperti teman kita supaya nilai kita bagus? Tentunya tidak. Ya, kita harus menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu, dari perbuatan dosa. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang berdosa. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tidak sama seperti mereka. Kita harus memisahkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita hidup kudus. Yang kedua, bagaimana cara hidup kudus? Kita harus taat dan patuh kepada kehendak Tuhan. Kalau kita lihat Nabi Musa tadi, ketika Allah meminta Nabi Musa naik ke Gunung Sinai, seorang diri adik-adik, ternyata dia mau melakukannya. Walaupun mungkin pada saat itu ada pikiran-pikiran takut karena Musa sendirian, tidak ada temannya, dan lain sebagainya. Tetapi karena Musa taat dan patuh, akhirnya Musa mau naik ke atas Gunung Sinai itu sendirian. Dan itu tidak sebentar loh adik-adik. Ada yang tahu berapa lama Musa berada di Gunung Sinai? Iya betul, 40 hari 40 malam lamanya Musa berada di atas Gunung Sinai. Wah, lama sekali ya ternyata adik-adik ya. Dan 40 hari itu Musa pasti kesepian karena tidak ada temannya. Tetapi karena Musa adalah seorang yang taat,
orang yang patuh terhadap Allah, dia mau melakukan apa yang disampaikan Allah kepadanya. Nah, adik-adik, Nabi Musa ini tahu kalau kepatuhan dia kepada Allah pastilah mendatangkan kebaikan buat dirinya dan juga bangsa Israel. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau Musa tadi patuh kepada Allah adalah wujud dari kekudusan hidup Musa, dan itu juga mendatangkan kebaikan yang seperti tadi kakak telah katakan bagi Musa dan juga bagi bangsa Israel, maka kakak percaya kalau adik-adik juga bisa patuh seperti apa yang dilakukan oleh Musa, yaitu patuh kepada Tuhan. Dan ketika kita patuh kepada Tuhan, kita juga harus patuh kepada orang tua kita, melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kita mendengarkan mereka. Dan kalau di sekolah, kita harus patuh kepada siapa? Ya betul, kepada guru kita. Kita taat kepada peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kita harus patuh. Dan satu hal lagi adik-adik, yang paling penting saat ini yang harus kita patuhi adalah kita harus patuh kepada pemerintah juga. Di mana setiap kali kita harus melakukan protokol kesehatan yang biasa kita lakukan seperti apa? Kita memakai masker, kita mencuci tangan, menjaga jarak dan lain-lain. Nah, adik-adik, ketika kita patuh kepada peraturan, kita patuh kepada orang tua, guru dan terlebih Tuhan, tentunya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan juga kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan salah satu yang membuat hidup kita kudus adalah kita juga harus patuh kepada firman Tuhan. Adik-adik, mari kita terus menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan, sehingga kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita mengangkat satu pujian. Kita harus membawa berita. Syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Henok. Disilakan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan berita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Meti, maka patut kiranya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa, doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau perkenankan kami mengalami sukacita besar di tengah perjalanan kehidupan kami anak-anak sekolah minggu dan kebaktian remajamu. Secara khusus Tuhan, pada pagi hari ini Engkau perkenankan kami kembali
untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Walaupun persekutuan kami belum dilaksanakan di rumah-Mu yang kudus, tetapi kami percaya Bapa, melalui persekutuan yang terbangun di dalam kehidupan kami melalui keluarga kami masing-masing, kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap persekutuan kami. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini ya Allah, karena Engkau perkenankan kami kembali boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kakak Meti, yang mengajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya di tengah perjalanan kehidupan kami terus hidup bersama dengan Tuhan, hidup kudus, tidak melanggar apa yang Tuhan perintahkan dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dosa dan kelemahan, tidak sanggup untuk menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang terus setia, dengar-dengaran kepada orang tua kami, bahkan hidup berdampingan dengan teman-teman kami di sekitar kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ampuni kami, supaya kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan ajaran dan nasihat orang tua kami, sebagai wakil Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan Kakak Meti yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan pribadi pun keluarga, tengah pekerjaannya tiap-tiap hari. Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga ketika hamba-Mu menjalankan tanggung jawab, baik sebagai guru sekolah minggu, sebagai pengasuh sekolah minggu kebaktian remaja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan di mana saja Tuhan tempatkan, Tuhan kiranya akan terus memberkati, mengaruniakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, karena atas berkat-Mu sehingga kami semua boleh hadir untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam rumah tangga kami masing-masing. Pakai kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami terus memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami yang sedang beribadah kepadamu pagi hari ini, Tuhan kiranya Engkau memberkati kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami datang duduk di hadapan Tuhan, kami mendapatkan berlipat ganda berkat melalui kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pagi hari ini. Kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu-Mu yang belum sempat beribadah pada pagi hari ini, mungkin karena mereka masih tidur atau mungkin mereka lalai untuk menjalankan semua ini. Tuhan, jangan biarkan mereka, tetapi biar Engkau akan terus menuntun anak-anak sekolah minggu kebaktian remaja-Mu untuk terus menyadarkan kepada mereka, untuk memberitahukan kebenaran-Mu, bahwa hanya dengan mengikut Engkau, kehidupan anak-anak sekolah minggu kebaktian remaja-Mu akan menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, orang tua kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui keterbatasan orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam pendampingan mereka kepada masing-masing kami. Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan hikmat, mengaruniakan kesabaran, mengaruniakan kekuatan dan berkat Allah, supaya di dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua, mereka akan terus mengandalkan Tuhan, mewujudkan kasih, sehingga kehadiran mereka di tengah-tengah kehidupan anak-anak mereka akan menjadi berkat bagi kehidupan dan pertumbuhan anak-anak sekolah minggu kebaktian remaja-Mu. Bapa di dalam surga, pengurus sekolah minggu kebaktian remaja-Mu di Jemaat Ephrata, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui keterbatasan masing-masing kami, tetapi Engkau yang telah memakai kami Tuhan, maka kiranya berkat-Mu dan kemampuan dari Tuhan
yang akan menguatkan dan memampukan kami. Bapa dalam surga, bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu dalam berbagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara kami, untuk memberantas pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau membukakan jalan, mengaruniakan hikmat supaya mereka dapat menjalankan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka dengan dasar takut akan Tuhan. Inilah kami Bapa, kami datang menyerahkan kehidupan kami kepadamu di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Untuk itu mari siapkan persembahannya, lipat rapi-rapi, dan kita mengangkat satu pujian berlimpah sukacita. Kita akan doakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kakak Feby. Disilakan. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kita telah memberikan persembahan. Mari kita doakan persembahan kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Ya Tuhan, sesaat yang lalu kami telah memberikan persembahan yang telah kami siapkan dari keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, berkati sertailah persembahan ini sehingga dapat digunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga bagi berkat-berkat yang masih ada dengan papa mama kami. Tuhan semakin berikan yang terbaik, Tuhan berkati. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak undang semua bangkit berdiri. Kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Rosalina. Disilakan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Lipat tangan, kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, kami sampaikan di hadapan-Mu di pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami beribadah kepadamu, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan di hadirat Tuhan. Berkati kami dalam kehidupan kami seminggu ke depan ya Allah, sehingga di minggu berikutnya kami kembali beribadah kepadamu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang minggu ke depan yang kami akan lalui ya Allah. Kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sepanjang kehidupan kami hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini dan sampai bertemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.